Assalamualaikum, halo aku Nana. Assalamualaikum, halo aku Desti. Kami berdua akan mempresentasikan tentang strategi global untuk mata kuliah manajemen strategi. Berikut pengertiannya. Strategi global adalah pendekatan yang digunakan perusahaan untuk memperluas operasi bisnisnya ke pasar internasional, guna memanfaatkan peluang pertumbuhan, meningkatkan daya saing, dan mendiversifikasi resiko. Dengan strategi ini, perusahaan dapat mengakses pasar baru, mencapai skala ekonomi, serta memanfaatkan keunggulan kompetitif seperti teknologi atau merek global. Namun, penerapan strategi global juga menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya, regulasi yang bervariasi, dan persaingan lokal yang ketat. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang fleksibel, beradaptasi dengan kondisi lokal, sekaligus menjaga konsistensi dalam operasi globalnya. Ada pula analisis pasar global. Analisis pasar global adalah proses evaluasi peluang dan tantangan di berbagai pasar internasional untuk membantu perusahaan membuat keputusan strategis yang tepat. Ini melibatkan identifikasi tren ekonomi, sosial, dan teknologi yang mempengaruhi permintaan di pasar global, serta analisis kompetitor, regulasi pemerintah dan preferensi konsumen di masing-masing wilayah. Dengan analisis dan komprehensif, perusahaan dapat menilai potensi, pertumbuhan, mengidentifikasi risiko seperti fluktuasi mata uang atau perubahan politik, dan menentukan strategis masuk pasar yang paling efektif baik melalui adaptasi produk maupun standarisasi global. Keputusan adaptasi versus standarisasi. Keputusan antara adaptasi dan standarisasi dalam strategi global melibatkan pilihan. Apakah perusahaan akan menyesuaikan produk dan strategi pemasaran mereka dengan kebutuhan dan preferensi lokal adaptasi, atau menerapkan pendekatan seragam di semua pasar standarisasi? Adaptasi memungkinkan perusahaan lebih relevan dengan konsumen lokal dan memenuhi regulasi setempat, tetapi bisa meningkatkan biaya dan kompleksitas operasional. Sebaliknya, standarisasi menawarkan efisiensi biaya dan konsistensi merek di seluruh dunia, namun berisiko kurang sesuai dengan pasar lokal. Pemilihan strategi ini tergantung pada faktor-faktor seperti budaya, regulasi, serta karakteristik produk atau layanan yang ditawarkan. Pengelolaan risiko global. Serta pengelolaan risiko global yaitu melalui proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang muncul ketika perusahaan beroperasi di berbagai negara. Risiko ini meliputi fluktuasi nilai tukar mata uang, ketidakstabilan politik, perubahan kebijakan perdagangan, serta perbedaan regulasi di setiap negara. Selain itu, risiko terkait dengan hukum dan perlindungan, kekayaan intelektual juga sering muncul dalam pasar global. Untuk mengelola risiko ini, perusahaan harus memiliki strategi mitigasi yang meliputi diversifikasi pasar, penggunaan kontrak lindung nilai hedging untuk mengurangi risiko mata uang, serta membangun kemitraan dengan pihak lokal untuk mengurangi ketidakpastian politik dan hukum. Pengelolaan yang efektif membantu perusahaan mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan di pasar global yang dinamis. Keunggulan kompetitif global. Keunggulan kompetitif global adalah kemampuan perusahaan untuk bersaing secara efektif di pasar internasional dengan memanfaatkan kelebihan yang membedakan mereka dari pesaing, baik lokal maupun global. Keunggulan ini bisa berupa inovasi teknologi, skala ekonomi yang memungkinkan biaya produksi lebih rendah, jaringan distribusi global yang luas, atau merek yang kuat dan diakui di berbagai negara. Keunggulan kompetitif global. Keunggulan kompetitif global adalah kemampuan perusahaan untuk bersaing secara efektif di pasar internasional dengan memanfaatkan kelebihan yang membedakan mereka dari pesaing, baik lokal maupun global. Keunggulan ini bisa berupa inovasi teknologi, skala ekonomi yang memungkinkan biaya produksi lebih rendah, jaringan distribusi global yang luas, atau merek yang kuat dan diakui di berbagai negara. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif global dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan dinamika pasar, menarik pelanggan di berbagai budaya, dan merespons persaingan dengan lebih cepat. Dengan memanfaatkan sumber daya unik dan strategi yang terintegrasi, perusahaan dapat mempertahankan posisi yang unggul di pasar global yang kompetitif. Analisis dan kemitraan global. Aliansi dan kemitraan global adalah strategi di mana perusahaan bekerja sama
dengan pihak lain di pasar internasional untuk memperluas jangkauan, mengurangi risiko, atau memperkuat posisi mereka di pasar global. Aliansi ini bisa berupa joint ventures, kemitraan strategis, atau kolaborasi dengan perusahaan lokal yang memiliki pemahaman mendalam tentang pasar setempat. Melalui kemitraan, perusahaan dapat berbagi sumber daya, teknologi, atau jaringan distribusi, serta mempercepat masuknya ke pasar baru dengan mengurangi hambatan budaya dan regulasi. Selain itu, aliansi global memungkinkan perusahaan untuk memperluas inovasi dan meningkatkan daya saing dengan menggabungkan kekuatan dari masing-masing mitra. Pengelola sumber daya global. Pengelolaan sumber daya global adalah proses mengoptimalkan penggunaan sumber daya perusahaan, termasuk tenaga kerja, bahan baku, teknologi, dan modal di berbagai pasar internasional untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi. Ini melibatkan koordinasi rantai pasokan global untuk memastikan kelancaran distribusi, pengelolaan tenaga kerja lintas budaya dengan kebijakan rekrutmen dan pelatihan yang sesuai, serta alokasi modal yang efektif untuk mendukung ekspansi global. Dengan pengelolaan yang baik, perusahaan dapat memaksimalkan keunggulan biaya di satu wilayah dan menggunakannya untuk mendukung operasi di wilayah lain, menciptakan sinergi antar pasar. Pengelolaan sumber daya global yang efisien juga penting untuk meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar global dan memastikan keberlanjutan jangka panjang. Komunikasi dan branding global. Komunikasi dan branding global adalah strategi yang digunakan perusahaan untuk membangun citra merek yang konsisten dan efektif di pasar internasional. Dalam konteks komunikasi, perusahaan perlu menyesuaikan pesan pemasaran agar relevan dengan budaya dan preferensi lokal sambil tetap mempertahankan identitas merek yang diinginkan. Ini mencakup penggunaan saluran komunikasi yang tepat, seperti media sosial, iklan, dan hubungan masyarakat yang sesuai dengan kebiasaan dan norma di masing-masing negara. Di sisi lain, branding global melibatkan pengembangan merek yang kuat dan mudah dikenali di berbagai pasar dengan nilai-nilai yang dapat diterima secara universal. Inovasi dan pengetahuan lokal. Inovasi dan pengetahuan lokal adalah dua elemen kunci yang dapat mendorong keberhasilan perusahaan di pasar global. Inovasi merujuk pada pengembangan produk, layanan, atau proses baru yang memenuhi kebutuhan dan preferensi konsumen di pasar tertentu. Sementara itu, pengetahuan lokal mencakup pemahaman yang mendalam tentang budaya, kebiasaan, dan dinamika pasar di suatu wilayah. Dengan mengintegrasikan pengetahuan lokal ke dalam proses inovasi, perusahaan dapat menciptakan produk yang lebih relevan dan menarik bagi konsumen, meningkatkan peluang sukses di pasar tersebut. Misalnya, perusahaan dapat melakukan riset pasar untuk mengetahui fitur yang paling dihargai oleh konsumen lokal atau menyesuaikan desain produk agar sesuai dengan estetika dan nilai-nilai budaya setempat. Dengan demikian, kombinasi antara inovasi yang berbasis pada pengetahuan lokal dapat membantu perusahaan beradaptasi lebih baik dengan kebutuhan pasar, meningkatkan daya saing, dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kepatuhan dan etika global. Kepatuhan dan etika global adalah faktor krusial dalam menjalankan bisnis di pasar internasional, terkait dengan pemenuhan hukum dan norma etika di berbagai negara. Kepatuhan mencakup kewajiban mengikuti regulasi setempat, sementara etika global berfokus pada standar perilaku yang diharapkan dari perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Mengabaikan kedua aspek ini dapat mengakibatkan risiko hukum, kerusakan reputasi, dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan kebijakan yang jelas untuk memastikan kepatuhan dan etika, yang sekaligus berkontribusi pada tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulan dari manajemen strategi global menegaskan bahwa untuk berhasil di pasar internasional, perusahaan harus mengintegrasikan elemen-elemen kunci seperti analisis pasar, adaptasi versus standarisasi, pengelolaan risiko, keunggulan kompetitif, aliansi strategis, pengelolaan sumber daya, komunikasi dan branding, inovasi berdasarkan pengetahuan lokal, serta kepatuhan dan etika. Dengan menerapkan strategi ini secara efektif, perusahaan dapat memanfaatkan peluang global, mengatasi tantangan, dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan. Keberhasilan tidak hanya tergantung pada produk yang ditawarkan, tetapi juga pada kemampuan beradaptasi dengan lingkungan global yang dinamis.